Selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Prisma Saputra. Pada video ini terdapat beberapa soal penilaian harian kelas 5, tema 2, tema 3, beserta kunci jawabannya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Nomor 1, zat-zat apa sajakah yang terkandung dalam asap kebakaran? Jawabannya adalah, asap kebakaran mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon atau O3, sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO, dan nitrogen oksida atau NO2. Nomor 2, apa penyebab kabut asap? Jawabannya adalah, penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Nomor 3, bagaimana cara merawat organ pernapasan? Jawabannya adalah, merawat organ pernapasan dengan cara membersihkan rongga hidung secara teratur, bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran, memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Nomor 4, baca potongan paragraf di bawah ini. Apa masalah yang dihadapi? Jawabannya adalah, agar Kota Bogor terbebas dari sampah yang menggunung dan bau. Nomor 5, apa peran produsen, distributor, dan konsumen dalam perekonomian Indonesia? Jawabannya adalah, produsen merupakan pihak yang bertugas untuk membuat atau memproduksi suatu barang, sedangkan distributor adalah pihak yang menyalurkan barang hasil produksi ke tangan konsumen. Dan konsumen itu sendiri adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nomor 6, bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Jawabannya adalah, untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian, benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Nomor 7, bagaimana cara memelihara organ pernapasan? Jawabannya adalah, cara-cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Yang ketiga, merawat organ pernapasan. Yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Nomor 8, apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Jawabannya adalah, kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit.
Nomor 9. Apa fungsi daun hijau pada tanaman bagi kita? Jawabannya adalah daun-daun hijau tanaman-tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Nomor 10, perhatikan gambar di bawah ini. Menurutmu, apa jenis usaha yang ditunjukkan gambar tersebut? Jawabannya adalah, ya, ini adalah usaha penjualan bibit tanaman. Nomor 11, sebutkan 3 bahaya kabut asap bagi kesehatan kita. Jawabannya adalah, bahaya kabut asap bagi kesehatan diantaranya, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain, seperti bronkitis kronik. Nomor 12, bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Jawabannya adalah, melindungi diri dari kabut asap dengan cara hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Nomor 13, bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernapasan? Jawabannya adalah, menjaga kesehatan organ pernapasan, makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Istirahat cukup. Dan posisi tidur benar. Miring ke kanan dan jangan terlungkup. Nomor 14. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Jawabannya, sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Nomor 15. Sebutkan contoh-contoh dari distributor. Jawabannya, contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Nomor 16, bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Jawabannya adalah, cara menghargai kegiatan usaha ekonomi antara lain sebagai berikut. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Nomor 17, sebutkan langkah-langkah membuat gambar cerita. Jawabannya, langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, persiapan bahan dan alat. Yang kedua, pembuatan sketsa. Yang ketiga, penyempurnaan gambar.
Nomor 18, buatlah poster tentang kesehatan. Jawabannya adalah poster kesehatan. Perhatikan dua gambarnya. Nomor 19, bagaimana jika tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat? Jawabannya adalah, tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat akan menyebabkan terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan antar warga masyarakat. Kekacauan terjadi di mana-mana. Tidak adanya kerukunan antar warga masyarakat. Nomor 20, sebut dan jelaskan teknik pewarnaan. Jawabannya adalah, ada dua macam teknik pewarnaan, yaitu pewarnaan basah dan pewarnaan kering. Teknik pewarnaan basah ialah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Sebaliknya, teknik pewarnaan kering ialah pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna, krayon, atau oil pastel.